Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semeton cegah narkoba dimanapun Anda berada. Jadi episode Beken kali ini bersama saya Tika akan membawakan 6 berita menarik terkait dengan penangkapan pengedar maupun pengguna narkoba. Sebelum itu, saya mewakili rekan BNN Provinsi NTB mengucapkan selamat Hari Kesaktian Pancasila tahun 2024. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai pada berita pertama. Berita pertama, selamatkan generasi bangsa, BNN bakar barang bukti narkoba. Badan Narkotika Nasional atau BNN memusnahkan barang bukti narkotika di halaman parkir gedung BNN Cawang, Jakarta Timur pada Kamis 26 September 2024. Narkotika berupa 15.486,00 gram sabu dan 48.572 butir ekstasi yang akan dimusnahkan pada pemusnahan barang bukti narkotika ke-8 ini diperoleh dari hasil pengungkapan 3 kasus tindak pidana narkotika dengan melibatkan sinergi antara BNN dan TNI. Pada tanggal 22 bulan Agustus, sebelumnya petugas BNN menangkap 3 orang pria berinisial AI, A, dan F. Ketiga diamankan petugas bersama narkotika jenis sabu sebesar 15,001,6 gram dan 10.345 butir ekstasi yang ditemukan petugas BNN saat melakukan penggeledahan terhadap mobil yang ditumpangi para tersangka saat berada di Jalan Raya Medan Aceh, Pangkalan Berandan, Puraka, Sumatera Utara. BNN menerima perlimpahan perkara kasus narkotika dengan barang bukti 29.280 butir ekstasi dari Kodam 12 Tanjung Pura, Kalimantan Barat pada Kamis 29 Agustus 2024. Barang bukti narkotika tersebut ditemukan tim Satgas Pamtas RI MLY Yonkaf 12BC pada saat patroli di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Kemudian, pada hari Kamis 29 Agustus 2024, BNN kembali menerima perlimpahan barang bukti narkotika berupa 554 gram sabu dan 9.062 butir ekstasi. Barang bukti narkotika tersebut ditemukan di wilayah Indonesia, Malaysia, Kalimantan Barat. Atas pemusnahan seluruh barang bukti ini, setidaknya lebih dari 50.000 jiwa terselamatkan dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, semeton cegah narkoba, jangan pernah mencoba atau jangan pernah mendekati yang namanya narkoba. Selanjutnya adalah berita kedua, BNN gelar rapat penyelarasan rancangan Undang-Undang Narkotika. Sebagai negara hukum, undang-undang memiliki peranan krusial dalam penanggulangan permasalahan narkotika tersebut. Oleh karena itu, BNN melalui Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama menggelar rapat penyelarasan rancangan Undang-Undang Narkotika bersama stakeholder yang dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu 18 Agustus 2024. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Utama, Inspektur Utama BNN RI, Koordinator Kelompok Ahli BNN RI, Deputi Hukum dan Kerjasama BNN RI, Direktur Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN, dan juga turut dihadiri oleh Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, dan Kepala Sub Bidang Kesatuan Bangsa Sekretaris Kabinet sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Rapat koordinasi dalam rangka penyusunan draft usulan rancangan perubahan Undang-Undang Narkotika diinisiasi oleh BNN untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sekretaris Utama BNN RI berharap melalui rapat ini dapat mengidentifikasi dan memetakan seluruh saran dan masukan dari seluruh satuan kerja BNN dan stakeholder serta memperhatikan masukan dari narasumber sehingga upaya penguatan kelembagaan BNN dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN dapat terpenuhi. Next, berita ketiga.
Kolaborasi BNN dengan BRIN wujudkan Indonesia bersih narkoba. Badan Narkotika Nasional terus melakukan sinergitas dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN melalui berbagai upaya kerjasama. Upaya kerjasama ini dilakukan dalam berbagai proses, termasuk dalam pengembangan dan inovasi teknologi pada tubuh organisasi BNN. Bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, BNN berupaya meningkatkan pengawasan internal sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE melalui perjanjian kerjasama yang secara resmi ditandatangani kedua pihak pada Kamis 19 September 2024 di Gedung BNN Cawang, Jakarta Timur. Inspektur Utama BNN RI, Dr. Andus Wahyono, dalam sambutannya mengatakan kolaborasi ini menjadi cermin dari semangat sinergitas antara lembaga pemerintah dalam menghadapi revolusi teknologi, informasi, dan komunikasi yang kian pesat berkembang. Sementara itu, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Dr. Mego Pidanto MNG mengatakan kerjasama ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Pada kerjasama tersebut, kedua pihak sepakat untuk saling mendukung dalam upaya pendampingan serta peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki terkait penguatan pengawasan internal SPBE di lingkungan BNN. Selanjutnya, berita keempat. Ini merupakan berita yang datang dari Kota Bima. Dikutip dari media Buser 86 NTB, tim Kaisar Hitam berhasil membengkuk pengedar narkoba asal Kota Bima dengan 90 poket sabu yang diamankan. SH, 42 tahun, berhasil dibekuk oleh tim Kaisar Hitam dari Satres Narkoba, Polres Bima Kota. SH merupakan warga Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, ditangkap pada Sabtu dini hari 28 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA melalui penggerebekan yang dilakukan di rumahnya yang berada di wilayah hukum Polres Kota Bima. Penangkapan SH dilakukan berdasarkan penyelidikan dan informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa rumah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Dalam penggerebekan yang disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat, tim Kaisar Hitam berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 90 poket sabu dengan berat bersih 26,46 gram. Selain itu, polisi juga menyita 3 buah handphone, korek gas, dompet, sendok yang digunakan untuk membagi sabu, serta uang tunai sebesar Rp2.053. Setelah penggeledahan selesai, SH langsung dibawa ke Mako Polres Bima Kota untuk proses hukum yang lebih lanjut. Berita kelima, berita yang dirilis oleh Lensa Kriminal pada 24 September 2024, tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Mataram amankan 4 terduga pelaku narkoba, di mana 3 diantaranya merupakan residivis. 4 orang terduga pelaku yang berinisial BR laki-laki berumur 44 tahun, NAS laki-laki berumur 44 tahun, AR laki-laki berumur 63 tahun, AA laki-laki berumur 42 tahun. Keempat terduga pelaku tersebut diamankan di TKP berbeda pada Selasa 24 September 2024. Kasat Narkoba Polresta Mataram Polda NTB AKP Igusti Ngurah Bagus Seputra saat dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan tersebut melalui informasi yang didapat dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di Dusun Montong, Sager, Desa Taman Sari sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Saat tiba di TKP 1, tim Opsnal berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku, yakni BR dan NAS yang disaksikan oleh perangkat lingkungan setempat. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah milik terduga BR dan berhasil ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis sabu di halaman rumahnya. Berdasarkan keterangan terduga pelaku BR, dilakukan pengembangan ke sumber barang yakni terduga AR di TKP 2 di Karangjangkong, Cakra Negara.
Setelah dilakukan penggeledahan juga ditemukan barang bukti narkotika di ruang tengah rumah berdasarkan hasil interogasi terduga pelaku AR. Sisa barang berupa sabu tersebut disimpan di rumah terduga pelaku AA di TKP 3 di Monjok Barat, Selaparang. Kemudian tim melakukan pengembangan ke rumah terduga pelaku AA. Pada saat akan diamankan, terduga pelaku AA sempat melempar barang bukti diduga narkotika dari kamarnya melalui jendela, namun akhirnya berhasil ditemukan. Adapun barang bukti dari 4 terduga pelaku yang disita beberapa klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu, 6 HP, pipet plastik dan beberapa uang tunai dengan total berat bruto keseluruhan diduga sabu sebanyak 159,91 gram. Kini, keempat terduga pelaku beserta barang bukti diamankan di Polresta Mataram untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Oke, kita masuk ke berita ke-6 atau berita terakhir. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Sumbawa Barat kejar 2 pria pengedar narkoba, 1 orang berhasil melarikan diri. Dari pengungkapan tersebut dilakukan pada Minggu 22 September 2024 pada pukul 23.30 WITA. Polres Sumbawa Barat melalui Satres Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 orang pengendara sepeda motor di sekitar terminal Tanah Merah yang mencurigakan. Mendapat informasi tersebut, selanjutnya tim Opsnal melapor ke Kasatres Narkoba Ibtu Imade Mas Mahayuna sehingga memerintahkan anggotanya untuk terus membuntuti pria yang mencurigakan tersebut. Merasa dibuntuti, akhirnya 2 orang tersebut balik ke arah Seteluk dan dilakukan pengejaran oleh tim Opsnal. Sesampai di Dusun Lawang, Desa Kelahir, sepeda motor yang digunakan oleh terduga pelaku agak terpepet sehingga yang dibonceng sempat melarikan diri dan akhirnya diamankan oleh tim Opsnal dan diidentifikasi berinisial HD alias JR. HD alias JR berusia 27 tahun, beralamat di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Sumbawa. Setelah dilakukan penggeledahan badan, ditemukan 2 poket sabu yang dikemas dengan plastik klip. Rencananya, 2 poket narkotika jenis sabu tersebut akan dijual bersama di Taliwang, namun keburu tertangkap oleh petugas. Dari pengungkapan kasus tersebut, barang bukti yang dapat diamankan dari tersangka adalah 2 lembar plastik klip yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu sebesar 2,72 gram, 1 bungkus rokok, 1 buah HP, 1 buah pipet plastik yang dirakit, 1 buah pipa kaca, dan 2 buah korek api gas. Terduga HD alias JR saat ini telah dilakukan penahanan di Rutan Polres Sumbawa Barat serta barang bukti telah dilakukan penyitaan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut karena telah cukup bukti melanggar pasal 112 ayat 1 junto pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Jadi semeton cegah narkoba semuanya, jangan pernah menggunakan narkoba. Kalaupun sudah merasa menggunakan narkoba, segera rehabilitasi secara gratis di BNN di seluruh Indonesia. Terima kasih, saya Tika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.